to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Oke teman-teman, balik lagi di tim review. Kali ini kita akan mereview mobil Stargazer. Tentunya saya nggak sendirian untuk video kali ini. Tentunya dengan orang yang kompeten. Kita bawa nih dari Hyundai-nya langsung. Ada Mas Alex. Iya. Apa kabar? Baik, masih Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang sering nonton Tim Channel, beliau penjelasannya cukup lugas dan mudah difahami teman-teman. Makanya kita Makasih, masih maaf. sajikan di sini biar untuk mereview biar lebih pasti gitu ya. Kalau Betul. saya ntar salah. Jadi langsung ke Mas Alex. Nah, Mas Alex, ini Iya. mobil Stargazer apa nih Mas Alex kelebihannya nih sebelum kita test drive dan kita review? Satu, dia paling gede mesinnya dari kompetitor. Dari kompetitor lainnya, Iya. dari Avanza, dari Veloz, Expander, Dia terbesar di kelasnya. terbesar di kelasnya. Ya, karena dia punya power itu 115 PS, torsi 144 Nm. Buset, 144 ya. 144. Dengan mesin 1500 cc IVT. IVT. Itu dia. Smart Stream. Aerodinamisnya, Nah, Stargazer itu landai. landai. Terus juga pilar A-nya tuh maju ke depan. Oke, jadi Jadi membuat ruang lebih besar, Row 2, row 3-nya legroomnya lebih luas. lebih luas teman-teman. Kemudian ini juga mobil yang berani. Karena kenapa berani? Kalau menurut saya nih, ini kan pasar yang cukup sangat kompetitif. LMPV. Low MPV kompetitif. Iya. Dia datang di saat lagi banyak-banyaknya penjualan di itu, Mas. Betul, di kelas itu. Di kelas itu. Nah, Dan ini dia ngeluarin tampilan yang menurut saya ini sangat futuristik sih. sangat futuristik ya. Iya. Beda dari yang lain. Beda banget. Tapi menurut Mas Alex sendiri, kenapa dia bisa berani seperti itu nih mobil? Hampir semua Hyundai sekarang kan memang desainernya udah beda. Udah desainer baru. berubah ya. Jadi dia bikin karakter yang itu sangat baru di Indonesia. Oke. Makanya orang agak heran, banyak juga yang nyangka ini mobil, katanya mobil listrik. Betul. Padahal ini mobil bensin. Mobil gitu ya. bensin ini teman-teman. Ah, Kemudian dia juga pede dengan mesinnya ya, dan betul. dengan kenyamanan sama fiturnya fiturnya. juga. Sebelum kita mulai nih, apa aja kira-kira yang jadi andalannya? Satu tuh Bluelink, Mas Imam. Ah. Bluelink itu banyak yang bilang bahwa ini mobil udah ada GPS, padahal itu lebih dari GPS. Siap. Jadi Mas Imam bisa tracking mobilnya dipakai sama temen atau Oke. sama saudara, kecepatan berapa. Kita juga bisa tahu mobilnya dipakai di mana aja, bahkan kita bisa batasin. Dibatasin. Dan kita bisa matiin mesin juga, Dari nyalain mesin handphone? juga, betul. Nanti mohon dijelaskan Mas Alex, nanti kita review ya. Nanti kita jelasin. Selain itu juga fitur keamanan. Fitur keamanannya. Dia bisa ngerem sendiri, bisa nyetir sendiri juga. Bisa ngerem sendiri? Iya, sebelum terjadi tabrak depan, tabrak belakang, dia akan remind dulu. Nanti setelah sekiranya udah mau nabrak, dia akan ambil tindakan. Nah, tapi saya ragu. Lebih baik kita langsung test drive aja ya. Nanti masih mau cobain kalau emang masih mau ngerasa ragu. Iya. Yuk, Karena kita nggak test enak drive dong dulu yuk. teman-teman Kalau nanti kalau ngomong nggak kita doang, langsung coba. Iya. Kenapa mobil Stargazer ini jadi istimewa? Kita akan ulas, coba test drive ya sekemampuan saya. Betul. Karena saya juga baru pertama kali test drive mobil ini. Kita akan informasikan dan tentunya nanti saya akan berusaha seobjektif mungkin. Yap, Langsung. siap. Melihat sektor dapur pacu, Hyundai Stargazer menggunakan mesin 4 silinder 16 katup 1497 cc bensin yang sanggup memuntahkan tenaga 114 HP di putaran mesin 6300 rpm dan torsi 144 Nm di 4500 rpm. Tenaga itu disalurkan melalui transmisi manual 6 percepatan dan transmisi otomatis IVT Intelligent Variable Transmission 8 percepatan yang sama persis dengan Hyundai Creta. Oke teman-teman, kali ini kita akan nyobain Hyundai Stargazer tipe Prime. Jadi tipe paling tinggi di varian di tipe Stargazer ini. Nah, setelah kita review, setelah kita nyobain dari fiturnya, sistem keamanannya dan lain sebagainya, nanti Mas Alex akan menjelaskan keseluruhan dari mobil ini, dari eksterior dan interior, setelah keistimewaannya apa. Nah, di sini kebetulan kita diberi kesempatan untuk nyobain Hyundai Stargazer ini. Sebelum kita nyobain, karena dia sudah tilt dan teleskopik, makanya kita atur dulu nih posisi setirnya. Nah,
Ini nih cakepnya. Ini belum ada loh di segmennya yang punya pengaturan setir, til, dan teleskopik. Jadi ini lebih unggul dibandingkan yang lain untuk segmennya low MPV. Oke, kita langsung aja nyobain. Dia juga punya mode berkendara normal, sport, smart, dan eco. Jadi untuk BBM yang irit-iritan kita pakai yang normal aja deh. Kalau eco terlalu lemot kayaknya ya. Nah, untuk kamera mundurnya sendiri, dia punya kamera mundur, cuman hanya ada satu pengaturan ya Mas ya. Bentuknya ini wide. Tuh, itu ada mobil belakang yang menghalangi pandangan. Jadi dia punya banyak sensor di sini. Kemudian untuk setirnya, untuk di kamera mundur, dia bisa ikut belok juga loh. Jadi keren banget. Dengan ukuran LCD bisa membuat pandangan kita jadi luas. Oke, langsung yuk. Oh iya ya, ayo dimatiin aja. Kebetulan ini kita mulai di rest area Bintaro. Kita akan coba ke tol karena memang fitur keamanan di Hyundai Stargazer ini lebih optimal ketika teman-teman nyalakan di tol. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau dalam posisi yang sepi, jalanan yang kosong, bisa untuk aktifkan cruise control dan lane keeping assist-nya. Hanya saja ada syarat-syarat ketentuan yang berlaku ya untuk mengaktifkan lane keeping assist. Kalau cruise control sih sebenarnya minimum 40 km per jam itu udah bisa aktif teman-teman. Oke, untuk setirnya sendiri, headling, setir, dan lain sebagainya ini ringan banget, enteng banget karena dia udah electric power steering. Jadi membuat mobil ini sangat mudah untuk dikendalikan. Walaupun body rollnya termasuk yang terpanjang di kelasnya, ini punya setir yang sangat enteng. Kemudian untuk handlingnya juga, karena ini tikungan, coba kita sekalian. Oke, mantap ya. Masih asik loh. Walaupun dia cukup tinggi dan ground clearance-nya ini lumayan tinggi juga, tapi gak limbung sama sekali. Untuk handlingnya sendiri, bantingannya kita belum dapat jalan yang kurang bagus, tapi overall untuk jalan yang mulus dan sedikit bergelombang dikit-dikit tipis-tipis masih nyaman dan empuk. Oke, untuk tenaganya dia paling besar di kelasnya, punya mesin 1500 cc dan punya transmisi IVT 8 percepatan. Nah, ini sensor nih, ini low pressure monitoring, artinya nih bannya biar kita isi angin sebenarnya, tapi masih aman sih sebenarnya. Oke, tenaganya cukup oke dan bertenaga walaupun masih dalam posisi normal. Untuk tenaga mesinnya sendiri, dia punya tenaga 115 PS dan 144 Nm. Jadi bisa dibayangkan, ini memang paling tinggi di kelasnya. Teman-teman bisa rasakan mobil ini ketika test drive, diinjekkan gas, pedal gas pertama, walaupun gak terlalu dalam tapi udah cukup nendang sih, apalagi kita alihkan ke mode sport. Siap. Nah, karena kita di tol, kita cobain juga fitur keamanan aktifnya, fitur keselamatan aktifnya. Ini kita bisa langsung tekan di cruise controlnya ya, tapi masih banyak mobil di depan nih, nggak masalah kali ya. Oke, kita tekan cruise controlnya, belum aktif. Nah, nih udah aktif. Dia walaupun masih di angka 40 km per jam, tapi sudah bisa aktif untuk belum adaptif cruise control ya, hanya cruise control biasa. Oke, tapi sangat membantu sih ketika kaki pegel-pegel. Dan lane keeping assist-nya sudah bekerja otomatis, jadi dia standby ketika kita masuk ke marka jalan yang Stargazer ini baca, langsung aktif. Hanya butuh kecepatan 50 km per jam sudah aktif teman-teman.
Oke, kita tambahin dulu untuk cruise controlnya biar ada kenceng. Weh, suruh dipegang. Oke, itu hanya simbol atau peringatan ya, biar kita tetap waspada gitu. Cuman kita ini akan nyobain ya, tapi di pinggir ini banget nih. Nggak masalah, aman ya mas. Oke. Ada yang oren-oren. Ada yang oren-oren ya. Nggak bisa ngebaca dia ya. Nah. Oke. Coba kita ke baris kedua. Nah, dia karena kenapa tadi ada peringatan? Karena ketika kita send sebelah kanan ada mobil di sebelah kanannya ternyata. Nah, kita aktifkan lagi cruise controlnya. Ayo, aktif. Siap, lane keeping assist-nya mulai bekerja lagi. Oke. Belum. Nah, udah kerja. Di depan ada tikungan, teman-teman. Kita coba. Tikungannya sih tipis. Cuman minimal ini hanya sebagai gambaran. Nanti teman-teman kalau mau nyoba, silahkan cari jalan tol yang mungkin mau buktiin ya kan. Bisa tuh. Nah, ini depan ada lumayan tikungan yang ke kiri dan ke kanan. Nah, ini tuh rada belok dikit ya kan. Nah, di depan ada tikungan yang lumayan. Siap. Walaupun teman-teman dia berada di bawah batas kecepatan pengaktifan lane keeping assist, dia tetap aktif karena memang akan selalu standby lane keeping assist-nya tersebut. Jadi dia ketika nemu marka jalan, oh triptoniknya ini akan kita cobain juga teman-teman. Nah tuh, tapi kita kan mau belok. Nah coba di sini, ini kan belok nih. Apakah dia juga akan aktif lane keepingnya? Coba, wish, mobil. Oh, ada mobil yang mundur, guys. Nah, nih dia baca lagi mas. Tapi nggak bakalan ya, karena kecepatannya di batas minimum. Jadi teman-teman, ketika dalam keadaan yang pelan dan berbelok, itu jangan coba-coba untuk ngangkat tangan dari setir karena memang keaktifannya itu ada batas minimum kecepatan. Untuk mengaktifkan cruise control juga 40 km per jam kurang lebih, untuk lane keeping assist-nya 50 km per jam kurang lebih, seperti itu. Jadi memang fitur keamanan yang tidak dimiliki oleh mobil lain, lane keeping assist dan cruise control, ada batas minimum untuk mengaktifkannya. Kita coba triptoniknya, karena dia sudah triptonik walaupun belum pedal shift, kita cobain. Jadi teman-teman cukup geser ke kiri lalu naikkan giginya, naikin gearnya, ini di gear 3 ya. Oke, coba turunin dulu 2. Wih, ini bener-bener kayak manual loh. Nah 3. Oke, jadi barangkali teman-teman yang rindu dengan mobil manualnya nih, yang punya manual pengen beralih ke matic, ini bisa jadi alternatif nih, tanpa kopling tapi bisa dijadikan manual. Kita 4. Oke. Siap. Enak banget mas. 5, 6, 7, bener ada 8 loh. Sama seperti di mobil, ada tuh kan, di mobil-mobil yang premiumnya lah, CR-V gitu kan, atau Pajero Sport. Tetap ini mirip-mirip, dengan harga 307 juta dan masih diskon. Jika teman-teman pengen miliki mobil ini, silakan langsung hubungin Mas Alex nih, nomornya ada di deskripsi. Beliau juga nanti akan mereview mobil ini keseluruhan. Oke, asik sih. Nah, kita balikin lagi ke D. Loh, ini walaupun ke dalam kecepatan rendah pun ketika dia baca marka jalan tetap terbaca, walaupun tidak terbaca secara penuh.
Nah teman-teman, mungkin dari berbagai kelebihan yang tadi kita sampaikan, kayaknya kelebihan semua tadi ya, tapi ada sih tadi kekurangannya, yang mana ketika teman-teman mengaktifkan lane keeping assist, ketika di jalanan seperti ini ketika dia baca marka jalan, jadi setirnya tuh rada ngelawan gitu. Alangkah lebih baiknya ketika di jalanan, tahu bro, di jalanan yang dalam posisi yang ramai dan gak begitu lenggang, dinonaktifkan lane keeping assist-nya dengan menekan nah tanda ini nih yang lama, jadi nonaktif otomatis. Kemudian yang bikin rada risih juga ini nih. Jadi sebenarnya gak begitu fungsi juga ini kan, jadi kayak daging tambahan yang ada di atas MID di speedometernya. Nah itu yang cukup disayangkan. Mungkin bisa jadi masukan lagi ke depannya untuk Hyundai untuk merevisi dari tampilan dashboardnya ini. Akhirnya kita sampai tujuan, dan mungkin itu aja. Kekurangannya lagi ya, namanya budget segitu ya, mungkin masih banyak sih sebenarnya yang perlu ditingkatkan, tapi overall jika dibandingkan dengan mobil lain di kelasnya, ini masih jadi pemenang. Mungkin itu aja teman-teman untuk test drive kita kali ini. Satu lagi, untuk joknya ini nyaman banget, walaupun tadi kita lumayan ya kan perjalanan panas-panasan, ini kulitnya nggak bikin gerah. Artinya ini kulit yang cukup premium di mobil yang semurah ini. Kenapa saya katakan murah? Karena dengan harga segitu punya banyak keunggulan. Secara dimensi, Hyundai Stargazer memiliki panjang 4460 mm, lebar 1780 mm, tinggi 1695 mm, wheelbase 2780 mm, dan memiliki ground clearance 185 mm. Sayangnya, ground clearance Stargazer termasuk rendah jika dibandingkan dengan Expander dan Veloz yang memiliki ground clearance di atas 200 mm. Ya teman-teman, di sini pas banget udah ada Hyundai Stargazer. Kebetulan ini yang tipe Prime, yang memang paling banyak diminati sama konsumen-konsumen, yaitu yang tipe Prime ini mas, teman-teman. Terus saya mau sampaikan poin-poin penting bahwa di Stargazer itu dia memiliki tampang yang udah sangat futuristik dengan grill yang warna hitam nyatu dengan warna bodi. Terus lagi dia juga punya DRL yang ini sangat panjang, jadi dari kiri ke kanan itu menyatu. Selain itu juga Hyundai Stargazer juga lampunya sendiri itu udah full LED. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman, udah full LED. Untuk yang sennya juga dia masih pakai bohlam. Bahkan di selain lampunya juga, selain grill dan tampangnya juga, di depan atas sana bisa kalian teman-teman lihat juga bahwa mobil ini sudah ditanam fitur keamanan, dimana udah ada fitur yang namanya Forward Collision Avoidance Assist. Dia bisa ngerem sendiri sebelum terjadi tabrakan. Bahkan di sensor di atasnya juga dapat membaca marka jalan. Jadi kalau buat teman-teman yang memang bawa mobil Hyundai Stargazer ini di tol, maka nanti si mobil ini akan bisa mengkoreksi jalur kita tetap selalu di jalur yang benar. Nah ini bagian tampang depan yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman juga bisa menilai bahwa ini bukan mobil listrik, ini adalah mobil bensin 1500 cc. Oh ya, bicara mesinnya sendiri, kita juga nggak tahu nih, teman-teman juga pasti juga pengen tahu dia punya power berapa. Mari akan saya tunjukkan kepada teman-teman untuk ruang mesin dan kap mesinnya seperti apa. Ya, sekarang saya coba buka dulu kap mesin si Hyundai Stargazer. Ya, Hyundai Stargazer ini 1500 cc dengan power 114 PS dan memiliki torsi sebesar 144 Nm. Mungkin teman-teman akan berpikir bahwa si Stargazer ini tenaga mesinnya dengan brand lain itu menurut saya mungkin sedikit lebih unggul ya. Kenapa? Karena mungkin di brand lain masih menggunakan sistem CVT, sedangkan di Stargazer ini sudah menggunakan sistem IVT Smart Stream, di mana dia menggunakan Matic fan belt, tapi dia fan beltnya itu berupa rantai. Dan
Alhasil si mesin itu menjadi lebih responsif. Dia memiliki daya tekanan atau daya terjang yang lebih baik dari kompetitornya. Di atas juga udah ada peredam juga, bahkan di ruang kap mesin juga sudah ada peredam. Dan jangan kaget ternyata kok kap mesinnya kecil. Ya sengaja, balik lagi yang tadi banyak-banyak reviewer sampaikan, si mesin ini sama dashboardnya akan dipaksa maju ke depan, pilar A juga akan maju ke depan karena akan prioritas di ruang kabin row 2 dan row 3 agar si legroomnya ini menjadi terluas di kelas LMPV. Nah, sekarang kita lihat bagian samping dari Hyundai Stargazer. Hyundai Stargazer yang paling pertama prioritas yang kami lihat adalah ya, dia velgnya. Dia pakai ring 16 dan tampilan motifnya juga sangat bagus, sangat modern. Banyak yang nanya sama saya, kenapa Stargazer menggunakan ring 16. Pertama, prioritasnya adalah agar si ban ini lebih tebal. Alhasil kalau bannya lebih tebal, maka suspensinya akan lebih baik atau dia akan lebih empuk ketimbang dia diberikan dengan ring 17. Makanya Hyundai putuskan untuk memberikan kepada Stargazer ini dengan ring 16 dengan motif two-tone seperti ini. Motif two-tone ini hanya di tipe Style dan tipe Prime. Lalu selain di kakinya, di velgnya, kita juga bisa lihat di sini ada action chrome di bagian handle, dan ini sudah ada keyless entry juga ya. Oh ya, kebetulan kuncinya seperti ini. Ini kunci Hyundai Stargazer. Jadi buat teman-teman yang mau masuk itu tinggal klik tombol, dia udah langsung kunci, atau juga klik lagi dia udah bisa langsung membuka, dan spionnya udah secara otomatis ya teman-teman. Terus juga di sini udah ada lampu sen nempel di spionnya. Sama yang paling penting lagi dari sisi samping, aerodinamis Hyundai Stargazer itu sangat membantu mobil terjadi limbung atau terjadi understeer atau oversteer. Karena memang ini menjadi salah satu keunggulan dari Hyundai Stargazer. Makanya pilar A-nya sangat maju di depan. Alhasil row 2 dan row 3 nanti dia akan lebih luas. Nah, tadi dan dari samping, bahkan di remote yang saya pegang saat ini, teman-teman juga bisa buat nyalain mesin dari remote ini ya. Jadi selain pakai handphone yang sudah connect dengan Bluelink, teman-teman juga bisa nyalain lewat remote. Kita coba kunci dulu. Sekarang kita coba nyalakan menggunakan remote. Ya, dia udah nyala. Kalau untuk masuk tinggal buka aja di sini. Buka pintu, masuk, selesai. Nah, ini udah langsung otomatis mati. Dan ini adalah tampilan belakang dari Hyundai Stargazer. Dan ini Hyundai Stargazer yang saya lihat dari belakang ini yang menjadi pusat perhatian adalah lampu belakangnya si Hyundai Stargazer. Ini kalau di malam hari akan menjadi sangat menjadi pusat perhatian ya. Kenapa? Karena dia memiliki lampu belakang yang seperti huruf H, kita sebutnya H-shape. Nah, itu memang udah didesain oleh Hyundai agar menjadi daya tarik yang sangat modern dan lebih futuristik. Di belakang lagi udah ada logo Hyundai-nya sendiri dan ada logo Stargazer-nya dengan aksen chrome. Nah, di bawah sini juga bahwa Hyundai Stargazer sudah memiliki sensor parkir, itu ada 3 titik. Jadi itu udah langsung bawaan dari pabrik ya teman-teman. Nah, dari belakang juga kita bisa lihat udah ada shark fin antena. Dia udah nggak pakai yang mikro lagi. Kali ini saya akan coba buat masuk di ruang kabinnya Hyundai Stargazer. Kita jangan lupa kita bawa kuncinya. Jak rem, nyalakan mesin. Ya. Dan di sini posisi mobil Stargazer-nya sudah saya coba nyalakan. Dan di sini banyak yang saya mau sampaikan, beberapa fitur keunggulan dari Hyundai Stargazer. Pertama adalah di posisi bawah sini udah ada yang namanya wireless charging, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ngecas handphone tinggal taruh aja. Tapi kalaupun ada yang mau ngecas pakai kabel bisa lewat sini. Ambient light-nya sudah tersedia dengan satu warna. Ini nyambung dari dashboard depan sampai ke pintu samping yang sisi kiri dan sisi kanannya. Bahkan di sini juga ada ruang penyimpanan. Sebelah sini buat naruh barang sesuatu. Di sini juga sudah ada ruang penyimpanannya. Untuk setirnya sendiri sudah tilt steering teleskopik.
Oh iya, banyak yang tanya sama saya head unitnya si Hyundai Stargazer. Yang head unitnya Hyundai Stargazer sudah Android Auto sama Apple CarPlay. Jadi buat teman-teman yang mau pakai map itu udah nggak usah pakai kabel lagi, cukup dengan jaringan wireless aja. Sama selain itu juga di sini udah ada tombol bantuan bahwa mobil ini sudah disematkan provider internet. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin bannya pecah atau bensinnya habis, nggak usah khawatir, nggak usah bingung mau telepon siapa, tinggal klik aja tombol bantuan ini, maka secara otomatis suara dari call center akan keluar dari speaker dan teman-teman tinggal minta bantuan. Sesimpel itu, semudah itu. Oke, kali ini saya mau kasih lihat lagi di sisi setir. Di pengemudi ini banyak tombol-tombol yang ada di Hyundai Stargazer tipe Prime ini, teman-teman. Salah satunya adalah itu ada Lane Keeping Assist. Lane Keeping Assist atau Lane Following Assist, bahwasanya mobil ini setirnya sudah bisa mengikuti marka jalan. Dia bisa mengkoreksi. Lalu juga sudah ada blind spot view monitor, sudah ada cruise control juga. MID-nya di sini, meter clusternya itu sudah memiliki 4 drive mode yang terdiri dari ada Eco, ada normal, sport, sama smart. Tergantung konsumen butuhnya di mana. Biasanya kalau saya yang mau ngebut, saya pastinya akan masuk ke mode sport. Oh ya, untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, Hyundai Stargazer ini memiliki konsumsi perbandingan 1:16 dalam posisi tengah kota atau posisi macet. Tapi kalau untuk posisi di tol lagi pakai Eco Mode, pencapaian terbaiknya 1:23. Artinya 1 liter itu bisa mencapai 23 km. Ya, itu yang bisa saya sampaikan di sisi depan baris pertamanya Hyundai Stargazer. Ya, kali ini saya ada di row 2-nya Hyundai Stargazer. Saya mau coba juga apakah ruang row 2-nya ini sempit atau tidak. Oh ya, buat teman-teman bahwa Stargazer memiliki 2 varian untuk interior barisnya, mau yang 6 seat atau captain seat atau mau yang 7 seat. Betul, ini yang 7 seat yang 7 penumpang, dimana ini armrestnya ada di sini. Nah, kalau captain seat itu dia armrestnya nggak ada, armrestnya cuma terpisah di masing-masing. Jadi total ada 6 penumpang. Nah, ini kebetulan untuk yang 7 penumpang. Terus di sini juga udah ada tambahan AC double blower, ada pengaturan 1, 2, dan 3-nya. Terus ada juga untuk portable charging, ada 2 slot. Di sini juga sudah ada tempat buat naruh minum, cup holder, atau mungkin biasanya konsumen tuh yang mungkin sambil main laptop mungkin ya juga bisa. Nah, ini untuk posisi standar dari row 2. Nah, karena ini sekiranya masih agak luas, bisa di set. Namun sayangnya memang ini masih manual, jadi belum otomatis. Dan sekarang saya mau tunjukin lagi selain row 2, buat porsi tinggi saya setinggi 174 cm, saya mau coba duduk di row 3. Kita tutup dulu. Yap. Ini posisi saya duduk di row 3-nya Hyundai Stargazer. Teman-teman bisa lihat posisi di depan masih lega, posisi row 3 masih ada sisa 3 jari. Kalau saya duduknya tegap mungkin bisa 5 jari, cuman nyamannya enaknya gini. Nah, ini posisi row 3-nya di Hyundai Stargazer. Di sini ada cup holder, ada buat naruh barang juga. Di sini ada 12 volt portable buat ngecas juga bisa. Armrestnya kalau misalkan ditutup bisa juga seperti ini. Nah, ini yang membedakan Hyundai Stargazer dengan si kompetitor LMPV yang lain, bahwa dia pikirin row 3-nya itu yang paling penting. Row 3-nya itu sangat luas di kelasnya. Dan kali ini saya akan coba memperlihatkan kepada teman-teman untuk bagasi belakangnya Hyundai Stargazer. Tombol elektriknya ada di sini ya, teman-teman. Sini juga udah ada kamera mundur. Nah, ini ruang bagasi buat Hyundai Stargazer. Jadi kalau buat teman-teman mau bawa stick golf, mungkin posisinya harus ditegakkan seperti ini.
atau mungkin bawa barang yang lebih banyak, bahwa ini sistem recline-nya dia bisa di setel ya, mau segini atau mau segini juga bisa. Atau mungkin sekiranya kalau mungkin barangnya lebih besar, kita coba tutup apakah dia rata. Ya, seperti ini ruang bagasi apabila row 3-nya kita tutup ya. Ternyata kalau memang masih kurang juga, maka kita bisa tutup juga di row 2-nya dia. Seperti apa kalau posisi tutupnya akan saya coba. Nah ya, jadi buat teman-teman yang bawa anak, bawa keluarga, atau mungkin kebetulan lagi bawa barang banyak, ini jadi opsional yang mungkin akan jadi pertimbangan teman-teman, bahwa ini sangat fleksibel. Nah di selain sisi, di sini juga ada ruang simpan lagi. Nah di sini udah ada ruang simpan buat naruh sepatu mungkin, atau buat naruh barang-barang lain. Di sini juga sudah ada dongkrak, kunci dan lain-lain. Untuk ban serepnya buka dari sisi sini, ban serepnya ada di bawah. Ya, itu dia sekilas yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai Hyundai Stargazer. Semoga akan menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman semua.